Hai teman-teman semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan proses design thinking dari tahap awal hingga prototyping. Pada saat melakukan PPL di sekolah mitra, saya berkesempatan mengajar peserta didik yang berada pada kelas 10 atau fase E. Melalui observasi dan juga in-depth interview, kami menemukan beberapa fakta. Yang pertama, menurut capaian pembelajaran, peserta didik pada fase ini dituntut untuk mampu menulis teks akademik dalam berbagai jenis. Yang kedua, pada usia mereka tertarik untuk menggunakan teknologi untuk menulis kreatif, sedangkan pendidik atau guru belum pernah mengajak peserta didik untuk menulis kreatif menggunakan teknologi terkini. Lalu, suasana belajar di kelas tidak kondusif. Hasilnya, nilai writing ditemukan rendah dan juga motivasi belajar writing rendah. Hal-hal inilah yang menjadi dasar pada pemunculan ide dalam design thinking kami. Setelah berdiskusi bersama teman-teman satu kelompok, akhirnya kami mencapai satu design challenge, yaitu bagaimana kita bisa membuat media belajar bahasa Inggris yang menarik, efektif, inovatif, sesuai usia, dan berbasis teknologi agar peserta didik kelas 10 dapat meningkatkan kemampuan memproduksi report teks tertulis. Ada 4 proses penting dalam design thinking, yaitu empathizing, divining, idea think, dan juga prototyping and testing. Proses observasi telah kami lakukan sejak awal PPL hingga sesaat sebelum melakukan in-depth interview. Nah, pada in-depth interview ini kami mewawancarai 4 orang peserta didik di dalam kelas yang sama. Mereka adalah 2 peserta didik dengan nilai terendah dan juga 2 peserta didik dengan nilai tertinggi. Tujuan dari pemilihan peserta didik ini adalah untuk menemukan informasi yang lebih detail dan juga membandingkan faktor-faktor apa saja yang sama, mirip, atau mungkin berbeda. Pada proses defining, 5 anggota kelompok kami mengungkapkan idenya masing-masing untuk menjawab tantangan design challenge. Kami berdiskusi secara online melalui aplikasi Zoom. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua. Akhirnya setelah memilih dan memilah, kami memutuskan untuk menggunakan Canva sebagai media belajar bahasa Inggris yang menarik, efektif, inovatif, sesuai usia, dan berbasis teknologi agar peserta didik kelas 10 dapat meningkatkan kemampuan memproduksi report teks tertulis. Ini adalah tampilan beranda Canva. Ada 5 menu besar, yaitu aneka desain, bisnis, pendidikan, paket dan harga, dan juga belajar. Pada tampilan awal ini, pengguna langsung bisa melihat beberapa contoh template yang bisa digunakan untuk membuat karya. Menggunakan Canva cukup mudah. Jika peserta didik sudah terbiasa menggunakan smartphone, maka mereka akan mudah dan cepat beradaptasi terhadap fitur-fitur yang ada di Canva.